Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudin, Prodi Teknik Mesin, NIM 221090350002. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang bahan sintetis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian bahan sintetis. Bahan sintetis adalah bahan yang diolah secara sintetis kimia dengan merubah komposisi penyusun kimianya. Dalam ilmu kimia, sintetis kimia merupakan kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan satu reaksi atau lebih. Dalam pembahasan bahan sintetis polimerasi, sintetis adalah bahan sintetis yang pada umumnya digunakan. Polimerasi adalah substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu lebih dari satu unit polimer. Manusia sudah berabad-abad menggunakan polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen karet. Tapi industri polimer modern baru mulai berkembang pada masa revolusi industri di akhir 1870-an. Charles Goodyear berhasil memproduksi colloid sebentuk plastik keras dari nitrolus berhasil dikomersialisasikan. Apa itu bahan sintetis? Bahan sintetis umumnya dibuat dengan karakteristik khusus sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Dan dalam proses pembentukannya tentu diperlukan beberapa tahapan mulai dari pembuatan benang hingga dapat disusun menjadi sebuah bahan yang bisa diolah untuk beragam kebutuhan. Mulai dari pakaian hingga item fashion pendukung lainnya seperti tas dan lain-lain. Saya akan menjelaskan bahan-bahan, kegunaan, keuntungan, dan kerugian bahan sintetis. Ada berbagai jenis bahan sintetis, baik itu benda, tas, sepatu, botol, dan lain-lain. Bahkan makanan dan minuman sekalipun. Berikut ada berbagai jenis bahan sintetis. Yang pertama A. Polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian struktur molekul alam guna mengembangkan polimer sintetisnya. Dari hasil penelitian tersebut, dihasilkan polimer sintetis yang dapat dirancang sifat-sifatnya, seperti tinggi rendahnya titik lebur, kelenturan dan kekerasannya, serta ketahanannya terhadap zat kimia. Tujuannya agar diperoleh polimer sintetis yang penggunaannya sesuai yang diharapkan. Polimer sintetis yang telah dikembangkan guna kepentingan komersil. Berikut ini adalah klasifikasi polimer berdasarkan penomorannya. 1. Polietilena. Kita lebih sering menyebutnya dengan plastik. Polimer ini dibentuk dari reaksi adisi monomer etilena buka kurung CH2 sama dengan CH2 tutup kurung. Ada dua macam polietilena, yaitu yang memiliki densitas buka kurung kerapatan tutup kurung rendah atau buka kurung LDPE tutup kurung low density polyethylene,
dan polietilena yang memiliki densitas tinggi atau buka kurung HDPE tutup kurung high density polyethylene. Perbedaan dari kedua polimer ini adalah cara pembuatannya dan berbeda sifat fisikanya. Secara umum, sifat polietilena adalah sebagai zat yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beracun. Untuk polietilena dengan densitas rendah biasanya dipergunakan untuk lembaran tipis pembungkus makanan, kantong-kantong plastik, jas hujan. Sedangkan untuk polietilena yang memiliki densitas tinggi, polimernya lebih keras namun masih mudah untuk dibentuk sehingga banyak dipakai sebagai alat dapur, misalnya ember, panci, juga untuk pelapis kawat dan kabel. Baik, saya akan menjelaskan HDPE, High Density Polyethylene. Simbol ini terdapat pada botol yang berwarna putih susu. Juga biasa digunakan untuk air minuman, galon, kursi, plastik, atau kemasan susu jika pada makanan. Botol ini juga hanya boleh untuk sekali pakai saja. Kegunaan utamanya adalah botol, drum, pipa, saluran, lembaran, film, isolasi, kawat, kabel, juga banyak digunakan sebagai bahan dasar membuat mainan anak-anak. Pipa yang kuat, tangki korek api gas, badan radio dan televisi, serta piringan hitam. Lanjut, LDPE, Low Density Polyethylene. Plastik dengan simbol ini biasanya digunakan untuk makanan, plastik kemasan, dan teksturnya terasa lembek atau lentur. Plastik pembungkus makanan atau dengan kode ini cukup aman digunakan. Namun plastik ini hampir tidak dapat dihancurkan. Kegunaan utama dari polimer jenis ini adalah lapisan pengemas, isolasi kawat dan kabel, barang mainan, botol yang lentur, bahan pelapis. Kita lanjutkan PETE atau PET, Polyethylene Trap Head. Plastik PET merupakan serat sintetik polister, buka kurung Dacron, tutup kurung, yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara, fleksibel, dan tidak rapuh. Dalam hal penggunaannya, plastik PET menempati urutan pertama. Penggunaannya sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Plastik PET merupakan polister yang dapat dicampur dengan polimer alam seperti sutra, wol, dan katun untuk menghasilkan bahan pakaian yang bersifat tahan lama dan mudah perawatannya. Simbol PET atau PETE biasa terdapat pada botol plastik transparan seperti pada kemasan air mineral atau minuman yang siap untuk diminum. Jangan pernah mengisi ulang botol dengan simbol seperti ini, apalagi dengan air panas. Hal ini dapat mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang bisa memicu penyakit kanker. PVC, polyvinyl chloride. Plastik PVC bersifat termoplastik dengan daya tahan kuat. Plastik ini juga bersifat tahan serta kedap terhadap minyak dan bahan organik. Polimer ini merupakan polimer yang dibentuk oleh monomer kloroetilen, buka kurung CH sama dengan CHCI, tutup kurung. Polimer ini memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan etilen, tahan panas atau tidak mudah terbakar.
Ada dua tipe plastik PVC, yaitu bentuk kaku dan bentuk fleksibel. Plastik bentuk kaku digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, mainan anak-anak, pipa PVC, buka kurung, paralon, tutup kurung, meja, lemari, piringan hitam, dan beberapa komponen mobil. Adapun plastik bentuk fleksibel, jenis ini digunakan untuk membuat selang, plastik, dan isolasi listrik. Dalam hal penggunaannya, plastik PVC menempati urutan ketiga dan sekitar 68% digunakan untuk konstruksi bangunan, buka kurung, pipa saluran air, tutup kurung. Plastik yang memiliki simbol ini menandakan plastik yang sulit untuk didaur ulang, seperti plastik pembungkus atau pada botol-botol. Kandungan plastik ini bisa lumer dan bercampur ke dalam makanan pada suhu minus 15 derajat Celcius. Akibatnya berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DHA dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembut ini ke dalam makanan. Data di Amerika Serikat pada tahun 1998 menunjukkan bahwa DHA dengan konsentrasi tinggi buka kurung 300 kali lebih tinggi dari batas maksimal DHA yang ditetapkan oleh FDA, Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat, tutup kurung. Terdapat pada keju yang dibungkus dengan plastik PVC buka kurung awang MR 1999. DHA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen buka kurung hormon kewanitaan pada manusia. Berdasarkan hasil uji pada hewan, DHA dapat merusakkan sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat. Selain mengakibatkan kanker hati, buka kurung awang MR 1999, tutup kurung, pembakaran PVC akan mengeluarkan DHA yang dapat mengganggu keseimbangan hormon estrogen manusia. Baik, kita lanjutkan. PP polipropilen. Polimer polipropilen mirip dengan polyethylene. Monomer pembentuknya adalah polipilena buka kurung CH3 min CH sama dengan CH2 tutup kurung. Berbeda dalam jumlah atom C dengan etilen. Polipropilena lebih kuat dan lebih tahan dari polietilena, sehingga banyak dipakai untuk membuat karung, tali, dan sebagainya. Karena lebih kuat, botol-botol dari polipropilena dapat diubah lebih tipis daripada polietilena. Botol minuman adalah salah satu contoh polimer propilena yang banyak dipergunakan. Plastik ini digunakan untuk membuat botol plastik, karung, bak air, tali, dan kanal listrik. Kurung insolator, tutup kurung. Plastik yang bernomor 5 dan memiliki simbol PP ini termasuk yang aman dipakai membungkus makanan atau minuman. Biasanya plastik ini digunakan untuk tempat makanan dan botol minum bayi. Plastiknya berwarna transparan, bening, dan tembus pandang. Kalau ingin mengisi ulang botol plastik, sangat tidak salah untuk mencari plastik dengan nomor 5 di tengah simbol Richland dan bertuliskan PP. 2. PS polystyrene. Polimer ini merupakan polimer yang disusun oleh monomer styrene. Kemasan plastik yang bersimbol PS ini contohnya adalah kemasan styrofoam yang biasa dipakai untuk wadah makanan atau minuman sekali pakai. Bahan ini bisa bercampur dengan makanan saat makanan panas diisikan ke dalam wadah ini. Bahan styrene ini bisa berbahaya untuk otak dan sistem saraf
Kegunaan utama dari PS adalah bahan pengemas, buah kurung, busa tutup kurung, perabotan rumah, dan mainan. 3. Kode R atau polikarbonat. Kode 7 ini biasanya ada 4 macam, SAN, ABS, dan PC. Nilon 13 plastik ini biasa digunakan untuk tempat makanan dan minuman, alat-alat rumah tangga, komputer, dan lainnya. Plastik dengan kode 7 SAN dan ABS ini baik dan aman digunakan untuk makanan atau minuman. Hanya saja, untuk kode PC sebaiknya tidak digunakan untuk makanan dan minuman karena bisa mengeluarkan zat yang berbahaya. Pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang biasanya dibuat di pabrik-pabrik dan berasal dari suatu zat kimia. Pemakaian pewarna sintetis pada makanan dan minuman telah banyak digunakan, khususnya zat pewarna. Beberapa jenis pewarna sintetis yang sering digunakan sebagai campuran makanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Beberapa perbedaan antara jenis pewarna sintetis dengan zat pewarna alami yang sering digunakan sebagai campuran makanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perbedaan antara zat pewarna alami dengan zat pewarna sintetis. Warna yang dihasilkan sama dengan pembeda. Lebih cerah, lebih homogen sama dengan zat pewarna sintetis. Lebih pudar, tidak homogen sama dengan zat pewarna alami. Variasi warna sama dengan pembeda. Banyak sama dengan zat pewarna sintetis. Sedikit sama dengan zat pewarna alami. Harga sama dengan pembeda. Lebih murah sama dengan zat pewarna sintetis. Lebih mahal sama dengan zat pewarna alami. Ketersediaan sama dengan pembeda. Tidak terbatas sama dengan zat pewarna sintetis. Terbatas sama dengan zat pewarna alami. Kestabilan sama dengan pembeda. Stabil sama dengan zat pewarna sintetis. Kurang stabil sama dengan zat pewarna alami. Masih banyak ditemukan pemakaian zat pewarna yang berbahaya bagi manusia. Contohnya rhodamin, sudan, methylen yellow, citrus red, violet, dan lain-lain. Pewarna-pewarna tersebut dinyatakan berbahaya oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Harga pada makanan yang menggunakan pewarna sintetik biasanya relatif lebih murah dan lebih menarik jika dibandingkan zat pewarna untuk makanan. Seiring dengan meluasnya pemakaian pewarna sintetik, sering terjadi penyalahgunaan pewarna pada makanan. Sebagai contoh, digunakannya pewarna tekstil untuk makanan sehingga membahayakan konsumen. Zat pewarna tekstil dan pewarna cat biasanya mengandung logam berat, seperti arsen, timbal, dan raksa sehingga bersifat racun. Beberapa bahan pewarna yang harus dibatasi penggunaannya diantaranya adalah amaran, alura merah, citrus merah, karamel, eritrosin, indigotin, karbon hitam, dan karkumin. Amaran dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan tumor, reaksi alergi pada pernapasan, dan dapat mengakibatkan hiperaktif pada anak-anak. Alura merah dapat memicu kanker limpa, sedangkan karamel dapat menimbulkan efek pada sistem saraf dan dapat menyebabkan gangguan kekebalan. Penggunaan tartresin maupun sunset yellow yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi, khususnya bagi orang yang sensitif pada asam asetilsiklik dan asam benzoat. Selain dapat mengakibatkan asma, dapat pula menyebabkan hiperaktif pada anak. Fast grain FCF yang berlebihan akan menyebabkan reaksi alergi dan produksi tumor. Sedangkan sunset yellow dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan radang selaput lendir pada hidung, sakit pinggang, muntah-muntah, gangguan pencernaan. Indigotin dalam dosis tertentu mengakibatkan hiperaktif pada anak-anak. Pemakaian eritrosin akan mengakibatkan reaksi alergi pada pernapasan,
hiperaktif pada anak dan efek yang kurang baik pada otak dan perilaku. Sedangkan pengisian XX dapat mengakibatkan kerusakan sistem urin, kemudian dapat memicu timbulnya tumor. Begitu juga dengan zat pewarna yang berbahaya seperti rodamin B. Pemakaian zat warna ini tidak diizinkan karena dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen. Bahan ini apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati, bahkan kanker hati. Dalam penambahan atau penggunaan bahan pewarna makanan mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, 1. Untuk memberi kesan menarik bagi konsumen. 2. Menyergamkan warna makanan dan membuat identitas produk pangan. 3. Untuk menstabilkan warna atau untuk memperbaiki variasi alami warna. Dalam hal ini, penambahan warna bertujuan untuk menutupi kualitas yang rendah dari suatu produk sebenarnya tidak dapat diterima apalagi bila menggunakan zat pewarna yang berbahaya. 4. Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan selama penyimpanan. 5. Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan terpengaruh sinar matahari selama produk disimpan. Baik, kita lanjutkan. Pewarna makanan mengandung afinitas kimia untuk mewarnai makanan seperti kue dan biskuit. Beragam jenis warna yang diberikan pada makanan bertujuan untuk menarik perhatian penikmatnya. Selain pewarna alami juga banyak dipakai pewarna sintetis. Berikut tabel jenis-jenis pewarna sintetis pada makanan. Yang pertama, 1. Pewarna sintetis sama dengan rodamin B. Warna sama dengan merah. Mudah larut di air sama dengan tidak. 2. Pewarna sintetis sama dengan methyl yellow. Warna sama dengan kuning. Mudah larut di air sama dengan tidak. 3. Pewarna sintetis sama dengan malachite green. Warna sama dengan hijau. Mudah larut di air sama dengan tidak. 4. Pewarna sintetis sama dengan sunset yellow. Warna sama dengan kuning. Mudah larut di air sama dengan iya. 5. Pewarna sintetis sama dengan tartrazine. Warna sama dengan kuning, mudah larut di air sama dengan ya. 6. Pewarna sintetis sama dengan brilliant blue. Warna sama dengan biru, mudah larut di air sama dengan ya. 7. Pewarna sintetis sama dengan carmosine. Warna sama dengan merah, mudah larut di air sama dengan ya. 8. Pewarna sintetis sama dengan erythrocin. Warna sama dengan merah, mudah larut di air sama dengan ya. 9. Pewarna sintetis sama dengan fast red E. Warna sama dengan merah, mudah larut di air sama dengan ya. 10. Pewarna sintetis sama dengan amaranth. Warna sama dengan merah, mudah larut di air sama dengan ya. 11. Pewarna sintetis sama dengan indigo carmine sama dengan warna biru, mudah larut di air sama dengan ya. 12. Pewarna sintetis sama dengan poncyan 4R. Warna sama dengan merah, mudah larut di air sama dengan ya. Zat pewarna sintetis merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia yang sebagian besar tidak dapat digunakan sebagai pewarna makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama fungsi hati di dalam tubuh manusia. Proses pembuatan zat warna sintetis biasanya melalui penambahan asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkomentasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir,
harus melalui suatu senyawa antara dulu yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal dalam hasil akhir, atau berbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014% dan timbal tidak boleh lebih dari 0,001%. Sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada. Baik, kita lanjut. Kerugian menggunakan pewarna sintetis adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tartrazin menimbulkan efek samping langsung seperti urtikaria (buka kurung, ruam kulit, tutup kurung), rinitis (buka kurung, hidung meler, tutup kurung), asma, purpura (buka kurung, kulit lebam, tutup kurung), dan anafilaksis sistemik (buka kurung, shock, tutup kurung). Intoleransi ini tampaknya lebih umum pada penderitaan asma atau orang yang sensitif terhadap aspirin. 2. Saat yellow, pewarna ini dapat menimbulkan urtikaria, rinitis, alergi, hiperaktivitas, sakit perut, mual dan muntah. 3. Ponceu 4R berpotensi memicu hiperaktivitas pada anak. Ponceu 4R dianggap karsinogenik (buka kurung, penyebab kanker, tutup kurung) di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Norwegia, dan Finlandia. 4. Alura red. Jika mengkonsumsi alura red, menderita gatal-gatal atau ruam kulit selama 4 minggu atau lebih diikutkan dalam program diet yang sama sekali tidak mengandung alura red dan makanan lain yang diketahui dapat menyebabkan ruam atau gatal-gatal. Setelah 3 minggu tidak ada gejala, seseorang kembali diberi makanan yang mengandung alura red dan dimonitor. Dari pengujian itu, 15% kembali menunjukkan gejala ruam atau gatal-gatal. 5. Queen Online Yellow (buka kurung, E104, tutup kurung). Pewarna ini dianggap meningkatkan risiko hiperaktivitas dan serangan asma. Zat ini sudah dilarang di banyak negara termasuk Australia, Amerika, Jepang, dan Norwegia. Kegunaan pewarna buatan pada makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Untuk meningkatkan kualitas produk (buka kurung) dari segi warna, tutup kurung. 2. Untuk memberi kesan menarik bagi konsumen. 3. Menyeragamkan warna makanan dan membuat identitas produk pangan. 4. Untuk menstabilkan warna atau untuk memperbaiki variasi alami warna. Dalam hal ini, penambahan warna bertujuan untuk menutupi kualitas yang rendah dari suatu produk sebenarnya tidak dapat diterima, apalagi bila menggunakan zat pewarna yang berbahaya. 5. Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan selama penyimpanan. Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan terpengaruhi sinar matahari selama produk disimpan. Berikut tabel pemanfaatan zat pewarna sintetis. Nama pewarna sintetis sama dengan tartrazin. Jenis bahan makanan sama dengan pewarna obat-obatan. Nama pewarna sintetis sama dengan
biru berlian, jenis makanan sama dengan es krim dan kapri. Nama pewarna sintetis sama dengan kuning FCF, jenis bahan makanan sama dengan es krim. Nama pewarna sintetis sama dengan eritrosin, jenis bahan makanan sama dengan es krim dan jelly. Nama pewarna sintetis sama dengan coklat HT, jenis makanan sama dengan minuman ringan. Nama pewarna sintetis sama dengan hijau FCF, jenis bahan makanan sama dengan jam dan jamur. Pengawet sintetis. Pengawet merupakan bahan yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan supaya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pengawet dapat menghambat mikroorganisme untuk menguraikan makanan sehingga tidak mudah membusuk dalam jangka waktu tertentu. Pengawet makanan ada dua jenis, yaitu pengawet alami dan pengawet sintetik. Pengawet alami dapat berupa gula dan garam, sedangkan beberapa jenis zat pengawet sintetik pada makanan. Satu, asam benzoat. Asam benzoat adalah bahan pengawet yang sering dipakai dalam pembuatan makanan. Penggunaan bahan pengawet ini cukup banyak mendominasi produk makanan. Bahan pengawet ini dicampurkan dalam suatu produk makanan dengan tujuan untuk mempertahankan bahan pangan dari segala mikroba. Mikroba merupakan sel mikroorganisme seperti jamur, kapang, bakteri, maupun kuman. Sel mikroorganisme ini dapat mempercepat pembusukan makanan. Akan tetapi, asam benzoat dapat mencegah atau menghentikan proses pertumbuhan bakteri dalam suatu produk makanan. Benzoat sebenarnya bisa ditemukan secara natural pada buah dan rempah. Cengkeh, cinnamon, dan buah beri mengandung benzoat yang dapat mempertahankan daya tahan kesegarannya. 2. Nitrit kalium merupakan bahan pengawet sintetis yang berwarna putih atau kuning. Bahan pengawet ini mempunyai kelarutan (solubility) yang tinggi dalam air. Bahan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kalium nitrit mempunyai efektivitas yang sangat tinggi karena dapat membunuh bakteri dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pengawet ini sering digunakan pada daging dan ikan. Biasanya kalium nitrit dicampurkan pada daging yang telah dilayukan untuk mempertahankan warna merah agar tampak selalu segar, misalnya pada daging kornet. 3. Kalsium propionat atau natrium propionat. Kalsium propionat dan natrium propionat termasuk golongan asam propionat. Penggunaan kedua pengawet ini untuk mencegah tumbuhnya jamur atau kapang. Jamur dan kapang sangat merugikan dalam makanan karena dapat mempercepat pembusukan. Bahan pengawet ini biasanya digunakan untuk produk roti dan tepung, sehingga roti dan tepung yang ditambahkan bahan pengawet ini dapat bertahan lebih lama di pasaran. 4. Natrium metasulfat. Natrium metasulfat merupakan bahan pengawet yang memiliki fungsi hampir sama dengan kalsium propionat atau natrium propionat, yaitu mencegah tumbuhnya jamur dan kapang yang dapat mempercepat proses pembusukan. Natrium metasulfat juga sering digunakan pada produk roti dan tepung. Berikut tabel pemanfaatan zat pengawet sintetis. Nama pengawet sintetis sama dengan natrium nitrit. Jenis bahan makanan sama dengan daging awetan dan kornet kalengan. Nama pengawet sintetis asam benzoat. Jenis bahan makanan sama dengan minuman ringan dan kecap.
Nama pengawet sintetis sama dengan kalium benzoat. Jenis bahan makanan sama dengan kecap dan saus. Nama pengawet sintetis sama dengan natrium nitrat. Jenis bahan makanan sama dengan daging olahan. Nama pengawet sintetis sama dengan asam propionat. Jenis bahan makanan sama dengan roti. Baik, kita lanjutkan berikut beberapa tahapan yang dilalui untuk membuat bahan sintetis. Yang pertama, 1. Ginning adalah proses ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam pembuatan bahan sintetis. Dalam proses ini akan dilakukan pembuatan benang yang akan dijadikan sebagai kain atau bisa juga disebut sebagai teknik penjeratan dengan mengubah serat menjadi benang. 2. Spinning adalah tahapan kedua atau permintaan pada benang sehingga menghasilkan sebuah bahan. Spinning bisa juga diartikan sebagai cara untuk memisahkan serat untuk dipintal dan susun dengan menggunakan bahan campuran yang biasanya merupakan campuran kulit kapas untuk menjadi sebuah bahan baru. 3. Weaving. Sebetulnya proses ini juga merupakan proses permintalan pada benang menjadi kain jenis sintetis, namun dalam tahap ini lebih agar penganyaman lebih mudah dilakukan sekaligus juga mengontrol beberapa banyak benang yang digunakan dalam pembuatan suatu bahan. 4. Finishing. Seperti namanya, tahapan ini memang adalah proses terakhir dengan memberikan cairan kimia pada hasil permintalan benang. Dalam proses pemberian cairan kimia ini dimaksudkan agar bahan lebih kuat, awet, dan bahan memiliki sifat kedap terhadap air. Bahkan kimia yang digunakan pada tahapan ini pun juga beragam dengan proses kimiawi. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan bila bahan sintetis merupakan sebuah bahan yang dalam proses pembuatannya menggunakan serat sintetis atau filamen berbentuk batangan bulat panjang yang dihasilkan melalui proses kimiawi dengan percampuran minyak bumi, sehingga menghasilkan jenis kain baru. Biasanya bahan sintetis memiliki karakteristik khusus seperti permukaan yang lebih mengkilap, halus, dan ringan. Dari segi ketahanan terhadap air pun bahan sintetis juga bisa dikatakan lebih baik bila dibandingkan dengan bahan alami. Disebut saja seperti katun atau wol. Bahan sintetis cocok untuk apa? Bahan sintetis merupakan salah satu bahan yang tingkat penggunaannya cukup tinggi untuk dimanfaatkan membuat berbagai produk. Dan dalam pembahasan mengenai bahan sintetis, cocok untuk apa dan seperti apa, perlu diingat bila bahan ini memiliki beberapa jenis dengan karakteristik tersendiri dan pastinya akan membuat penggunaannya serta fungsi masing-masing jenis bahan menjadi berbeda. Pula dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Polister. Bila dibandingkan dengan jenis bahan sintetis lainnya, agaknya polister memang menjadi yang paling umum dikenal. Poliester sendiri merupakan bahan asli dari kombinasi ethylene glikol dan asam tereftalat dengan polyethylene tereftalat yang berasal dari kandungan minyak bumi. Memiliki karakteristik kuat, awet, ringan, tidak mudah kusut, dan juga memiliki daya tahan terhadap air dengan intensitas cukup baik. Dengan kelebihan yang memiliki
tentu tidak heran bila bahan ini kerap digunakan sebagai bahan utama pembuatannya pakaian seperti jaket dan jersey olahraga maupun sebagai material pembuatan bahan tas terlebih yang berkapasitas besar seperti backpack, gym bag, travel bag hingga carrier. 2. Nilon. Selain polyester, bahan nilon juga menjadi bahan yang banyak digunakan bahan sejak dahulu kala pada masa Perang Dunia Kedua. Bisa dibilang nilon memang memiliki sifat bahan yang tidak sebaik polyester. Namun meskipun begitu, jenis bahan ini tetap memiliki keunggulan sendiri seperti ringan, lentur, mudah dibersihkan, cepat kering dengan daya serap baik. Dengan hal yang memiliki tersebut, jenis nilon umumnya dipilih sebagai material tambahan dalam pembuatan sikat gigi, lapisan koper, hingga karpet. 3. Spandek. Spandek terbuat dari bahan polyurethane, polyurea, copomer, menjadikan bahan ini memiliki tingkat fleksibilitas lebih baik bila dibandingkan dengan jenis kain sintetis lainnya. Bahkan bahan ini dapat merenggang hingga 5 kali lipat dari ukuran aslinya dan merupakan bahan sintetis yang sengaja dibuat untuk menggantikan peran karet dengan sifat elastis atau lenturnya. Selain itu, adapun sifat lainnya yang menjadikan unggulan dari jenis ini adalah bahannya yang tipis, ringan, serta dapat menyerap keringat secara maksimal. Melihat dari karakteristik bahannya, tentu saja spandek menjadi salah satu rekomendasi bahan yang bisa digunakan dalam membuat pakaian dengan peruntukan aktivitas berat, mulai dari pakaian untuk olahraga berenang, bersepeda, hingga pakaian untuk gym yang membutuhkan bahan lentur, juga daya serap terhadap keringat, baik karena digunakan dalam kegiatan yang mengandalkan banyak gerakan fisik. 4. Viscose. Viscose merupakan jenis bahan yang memiliki keunikan tersendiri dari segi bahan pembuatannya. Terbuat dari kombinasi bahan organik berupa serat sintesa selulosa organik yang berasal dari tumbuhan dengan bahan sintetis. Melalui perpaduan pada bahan pembuatannya, menjadikan bahan ini memiliki permukaan yang halus, lembut juga licin. Selain itu, tampilannya yang berkilau juga membuat bahan ini tampak lebih mewah. Tidak heran bila viscose kerap kali digunakan sebagai pengganti sutra. Selain itu, keunggulannya lain dari bahan ini adalah ringan, dingin saat digunakan, juga tahan terhadap suhu lembab sehingga tidak mudah berjamur. Penggunaan jenis bahan ini kerap dipilih sebagai bahan utama membuat pakaian sehari-hari, seperti kaos maupun blus, karena lembut dan nyaman digunakan.
bila dibandingkan dengan jenis bahan sebelumnya. Fiskor juga memiliki harga yang lebih terjangkau. 5. Highgate. Highgate memiliki bahan pembuatan yang terdiri dari kombinasi polyester dan juga katun, sehingga menghasilkan bahan berpori cukup lebar dan juga tipis. Dengan sifat bahannya tersebut, Highgate biasanya banyak digunakan sebagai bahan pakaian kualitas rendah karena dinilai lebih menerawang. Namun seiring perkembangannya, bahan Highgate sendiri memiliki versi super Highgate yang lebih baik spesifikasinya dengan pori-pori lebih friendly dan nyaman digunakan. 6. Paragon. Paragon merupakan jenis bahan yang tersusun dari polyester dan memiliki dua sisi dengan tekstur berbeda atau kerap disebut sebagai wrap kitting. Umumnya paragon memiliki satu sisi bertekstur garis-garis, sedangkan pada sisi lainnya polos. Bila dibandingkan dengan jenis lainnya, bisa dibilang jenis bahan ini adalah yang paling tebal, namun tetap dengan fleksibilitas yang baik. Selain itu, karakteristik lain yang dimiliki oleh bahan ini adalah permukaannya yang sedikit mengkilap dan juga pori-pori cukup rapat. Dan dengan dua hal tersebut menjadikan bahan ini memiliki daya serap terhadap keringat buruk dan akan terasa panas bila digunakan dalam waktu lama saat melakukan aktivitas banyak juga berat. Tetapi meskipun begitu, bahan ini justru banyak dijadikan sebagai bahan utama pembuatan pakaian olahraga sepak bola maupun basket. Itu dia beberapa jenis bahan sintetis yang terbagi berdasarkan karakteristik serta susunan bahan pembuatannya. Pada dasarnya bahan sintetis sendiri dapat digunakan dalam membuat banyak produk untuk aktivitas sehari-hari seperti pakaian, mulai dari pakaian santai sampai olahraga. Berikut 3 contoh bahan sintetis beserta karakteristiknya. Yang pertama, 1. Plastik. Plastik adalah material polimer yang dibuat atas rantai monomer dan sifatnya ringan. Adapun plastik yang digunakan saat ini terbuat dari hasil cracking minyak bumi yang bentuknya berupa serbuk putih. Selain itu, plastik juga bisa ditemukan dalam bentuk film, lempengan, dan lembaran. Banyak produk yang bisa dibuat dari bahan plastik. Yang kedua, karet. Contoh berikutnya adalah karet, yaitu polimer hidrokarbon yang di dalamnya mengandung lateks dari beberapa tumbuhan. Ketiga, serat sintetis. Terakhir adalah serat sintetis yang dibuat berdasarkan proses sintetis kimia. Serat sintetis berbeda dengan serat alami yang berasal dari bulu binatang dan tanaman kapas. Nama lainnya adalah serat buatan.
Karakteristik bahan sintetis. Di bawah ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai karakteristik yang dimiliki oleh ketiga bahan sintetis di atas. Yang pertama, 1. Tahan lama. Bahan sintetis memiliki sifat yang tahan lama sehingga bisa tahan terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, bahan sintetis juga tahan terhadap korosi. Kedua, bentuknya bisa diubah-ubah. Karakteristik bahan sintetis berikutnya adalah bentuknya yang mudah diubah-ubah ke berbagai ukuran. Hal ini karena bahan sintetis dibuat dengan teknologi yang efisien. Ketiga, tidak alami. Terakhir adalah tidak alami karena dibuat oleh tangan manusia, berbeda dengan bahan alami yang dihasilkan dari makhluk hidup. Sekian, terima kasih untuk materi bahan sintetis yang saya terangkan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.